Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Lihi dengan NIM 22650015. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi ketiga pada mata kuliah manajemen proyek, yaitu fase perencanaan proyek teknologi informasi. Perencanaan menurut AB 2001 dalam Oval Hanif 2009 adalah susunan atau rumusan sistematik mengenai langkah atau tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa depan dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atau potensi, faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Itu menurut AB, pengertian dari perencanaan. Perencanaan juga diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang dikehendaki. Fungsi perencanaan proyek. Yang pertama, sarana komunikasi bagi seluruh pihak terkait. Yang kedua, merupakan dasar dalam pengalokasian sumber daya. Dan yang ketiga, merupakan tolak ukur di dalam pengendalian. Tahap perencanaan proyek. Yang pertama, penetapan tujuan. Yang kedua, urutan kerja. Yang ketiga, perencanaan organisasi proyek. Yang keempat, jadwal kegiatan. Yang kelima, rencana anggaran dan sumber daya. Dan yang keenam, ramalan performasi penyelesaian proyek. Fase perencanaan proyek teknologi informasi. Yang pertama, merencanakan proyek. Yang kedua, mempersiapkan proyek. Dan yang ketiga, mendefinisikan rincian proyek. Merencanakan proyek juga terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, perencanaan strategi. Yang kedua, mengidentifikasi subsistem pada proyek. Yang ketiga, menetapkan kendala proyek. Dan yang keempat, menetapkan prioritas proyek. Perencanaan strategi, yaitu yang pertama, merencanakan peningkatan aktivitas dan menentukan sarana. Yang kedua, contoh, memperbaiki kelemahan atau problem yang ditemukan pada fase definisi. Yang kedua, mengidentifikasi subproyek, yaitu untuk mengetahui dan menentukan lingkup pada proyek yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil dari fase definisi. Yang ketiga, menetapkan proyek kendala proyek. Memperkirakan apa yang menjadi kendala, misalnya batasan dana yang diperkenalkan. Selanjutnya, batasan waktu penyelesaian, umur ekonomis proyek yang dibangun, struktur organisasi, dan peraturan-peraturan perusahaan. Yang keempat, menetapkan prioritas proyek. Kriteria rasional. Yang pertama, meningkatkan keuntungan, menghemat biaya, meningkatkan kelangsungan hidup sistem, keterkaitan hubungan dengan subsistem lain, dan kebutuhan mendesak. Menetapkan prioritas proyek, yaitu kriteria tidak rasional. Yang pertama, manajemen tidak berminat. Yang kedua, menonjolkan kebanggaan. Selanjutnya, mempersiapkan proyek, menunjukkan anggota tim, konsultan, personil, dan gabungan konsultan dengan personil perusahaan. Selanjutnya, kombinasi menggunakan jasa konsultan dan resource internal. Kelebihannya, yang pertama, waktu penyelesaian lebih cepat dan hasil sangat berkualitas. Kelemahannya, biaya lebih tinggi dan rahasia perusahaan terbuka. Mengumumkan proyek. Yang pertama, alasan pengembangan, apa sasarannya, dan yang ketiga, dampak keuntungan pegawai. Menilai kelayakan proyek terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kelayakan teknik, kelayakan hukum, kelayakan operasi, kelayakan jadwal, dan kelayakan ekonomi. Peralatan dan teknik dalam perencanaan manajemen proyek. Per chart adalah model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan hubungan antara tugas-tugas tersebut. Gantt chart adalah bagan batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Tiap batang diberi nama untuk mewakili setiap tugas proyek. Tugas-tugas tersebut didaftar secara vertikal pada kolom kiri. Pusat horizontal adalah garis waktu kalender. Oke, mungkin ini merupakan contohnya. Per chart. Selanjutnya ini contoh Gantt chart. Dan ini Microsoft Project yang digunakan untuk Gantt chart. Dan yang terakhir Microsoft Project
Dan yang terakhir Microsoft Project untuk per chart. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi ketiga ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.